بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak yang soleh-solehah, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari yang berbahagia ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga Ustadz harapkan kalian semua bisa terus belajar dengan semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa mendatangkan kebaikan di dunia ataupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran fikih. Maka dari itu silakan disiapkan buku fikihnya. Bagi yang belum membawa buku fikih silakan diambil. Ya, silakan dipersiapkan buku fikihnya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari bab puasa Ramadan. Dan ini bagian yang kedua. Pada pelajaran kemarin, ya, kita sudah mempelajari tentang makna puasa dan juga hukum puasa Ramadan. Tentu kalian masih ingat ya, apa itu puasa? Puasa secara istilah, secara bahasa itu menahan diri dari sesuatu. Adapun secara syar'i, secara istilah syariat, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu maghrib, disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum puasa wajib, sebagaimana yang sudah kalian hafal semua dalil-dalilnya. Alhamdulillah, di antara kalian sudah banyak yang sudah hafal dalil-dalil tentang diwajibkannya puasa. Bagi yang belum lancar, silakan dilancarkan kembali, karena itu penting untuk kita ketahui, karena kita beribadah itu harus berdasarkan dalil, bukan cuman ikut-ikutan. Ya, kita beribadah harus di atas ilmu, ya, di atas ilmu. Makanya kita belajar mulai kecil, ini belajar supaya kita memiliki ilmu. Ibadah yang dibangun di atas ilmu itu akan lebih baik, ya, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah yang dibangun di atas ilmu itu lebih baik daripada ibadah yang hanya dikerjakan karena ikut-ikutan. Ya, kalian harus menghafal dalil-dalil tentang ibadah-ibadah, terutama ibadah yang wajib, ibadah sholat, ibadah puasa, ya, kemudian zakat, dan rukun Islam yang lain. Adapun pertemuan kita kali ini, ya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bab puasa, yaitu tentang keutamaan puasa Ramadan. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu untuk hambanya, tentu di situ ada kebaikan, maslahat untuk kehidupan hamba, untuk kehidupan manusia. Maka dari itu puasa itu memiliki banyak keutamaan, dan keutamaan-keutamaan ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman.
Dan ini menunjukkan akan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang tahu apa keutamaan puasa? Ya, jadi keutamaan puasa itu banyak. Di samping kalian mendengarkan materi apa yang Ustadz sampaikan, ada baiknya kalian juga baca-baca sendiri di rumah, yaitu halaman 28 sampai halaman 30 ya. 28 sampai halaman 30. Ya, ini halaman yang 28. Yang pertama kita pelajari dulu bagaimana menetapkan awal puasa Ramadan. Ini bagian C. Ya. Tanggal 1 Ramadan itu ditetapkan apabila terlihat hilal. Apabila hilal itu terlihat, maka ditetapkanlah besok itu tanggal 1 Ramadan. Hilal itu bulan terbit tanggal 1. Jadi bulan ketika tanggal 1 itu bulan sabit, ya, kecil. Ya, kayak kemarin kalau kalian perhatikan, ya, karena sekarang kan tanggal 2 ya. Kemarin tanggal 1, jika kalian melihat ke atas itu ada nampak bulan kecil, bulan sabit. Nah, itu yang namanya hilal. Ya, hilal yaitu bulan yang terbit tanggal 1. Ya, apabila nampak hilal di hari ke-29 bulan Sya'ban, ya, di malam bulan Sya'ban tanggal 29. Itu berarti besok ini sudah memasuki bulan Ramadan. Atau dengan menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 jika hilal tidak terlihat di hari ke-29 bulan Sya'ban. Jadi anak-anak yang soleh-soleha, dalam menetapkan awal bulan Ramadan ini ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan melihat hilal. Melihat hilalnya ini tanggal 29 ya, di tanggal 29 bulan Sya'ban. Biasanya tanggal 29 itu pemerintah sudah mengadakan ru'yatul hilal. Nah, di situ pemerintah dengan staf-staf yang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu bersama-sama melihat hilal di berbagai titik, ya, di berbagai tempat untuk melihat apakah terlihat hilal atau tidak di malam tersebut. Nah, ini salah satu cara. Kemudian yang kedua, jika hilal itu tidak nampak disebabkan mendung, maka digenapkan bulan Sya'bannya menjadi 30. Ya, berarti besok masih bulan Sya'ban, belum bulan Ramadan. Digenapkan dulu 30, baru memasuki bulan Ramadan. Jadi intinya ada dua cara dalam menetapkan 1 Ramadan. Yang pertama yaitu melihat hilal pada sore hari tanggal 29 Sya'ban. Jadi tanggal 29 ini melihat hilal. Jika terlihat, maka besok langsung puasa 1 Ramadan. Jika tidak terlihat, berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban. Berarti belum puasa, karena belum memasuki 1 Ramadan. Kemudian yang kedua, yaitu menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika hilal tidak terlihat di tanggal 29 Sya'ban. Yaitu tadi, ya. Jika tanggal 29 sudah diadakan ru'yatul hilal, melihat hilal tidak terlihat, maka besok itu digenapkan bulan Sya'bannya jadi 30. Kemudian baru besoknya lagi baru tanggal 1 Ramadan, ya. Jadi ru'yah dalam menetapkan awal Ramadan itu dengan ru'yah, dengan melihat, ya, dengan melihat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gummi 'alaikum fa akmilul adada. Apa artinya? Artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi dalam menentukan 1 Ramadan, Nabi perintahkan untuk melihat hilal. Begitu juga dalam menentukan 1 Syawal, Nabi juga memerintahkan untuk melihat hilal. Apabila hilal itu tidak terlihat karena mendung, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini anjuran atau tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dalam menentukan awal puasa Ramadan, ya, awal puasa Ramadan. Paham ya anak-anak yang saleh-salehah? Ya, jadi ada dua cara. Yang pertama melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban. Jika terlihat di tanggal tersebut, maka besoknya langsung puasa 1 Ramadan.
Namun jika tidak terlihat di tanggal 29, maka digenapkan lagi sampai 30. Berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Nah, belum tanggal 1 Ramadan. Besoknya lagi baru tanggal 1 Ramadan. Kemudian yang D yaitu keutamaan puasa Ramadan. Ada banyak keutamaan puasa Ramadan, di antaranya yang pertama, puasa Ramadan itu dikhususkan Allah untuk dirinya. Ya, jadi Allah mengkhususkan puasa Ramadan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang langsung membalas, memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adama lahu, al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Yaqulullahu azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Apa artinya? Artinya setiap amal perbuatan Bani Adam itu miliknya. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Subhanallah. Ini maha pengasih, maha penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah sangat luas, sangat banyak yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya, setiap amal kebaikan dilipat gandakan. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ia adalah milikku, dan akulah yang langsung membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, dan minumannya karena aku semata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan itu memiliki kekhususan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang akan langsung membalas pahalanya. Ya, yang akan langsung membalas pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan, meninggalkan minum karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari itu Allah yang akan langsung membalas balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan puasa yang kedua yaitu memperoleh 2 kebaikan. Masya Allah. Ada 2 kebaikan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan, 2 kebaikan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahwasanya orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan, dan ini juga kita rasakan ya ketika kita berpuasa seharian, kemudian datang waktu berbuka, yaitu waktu maghrib berbuka, kemudian kita berbuka puasa, masya Allah, kita sangat-sangat merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Yang kebahagiaan ini tidak didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa. Ya, misalnya orang yang tidak berpuasa ikut makan bersama kita ketika maghrib, itu pun kebahagiaannya tidak sama yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu memang Allah berikan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Itu yang pertama. Kita sangat bahagia ketika kita berbuka puasa. Belum lagi nanti di akhirat, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ini merupakan kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya kita semua ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, kita harus berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kita harus berpuasa di bulan Ramadan, ya. Masih ada yang belum kuat puasa bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib. Ya, karena kalian sudah kelas 4, ya, kalian sudah mulai besar, maka diusahakan puasa Ramadan dimulai dari subuh sampai maghrib. Ini keutamaan puasa Ramadan yang kedua. Kemudian yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Minyak kasturi ini minyak yang paling wangi, ya.
Nabi SAW bersabda, dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih wangi dari wangi kasturi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini juga merupakan keutamaan dari puasa. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu sendiri ya, kita rasakan masing-masing kalau kita berpuasa, ya bau mulut kita itu tidak enak, ya tidak enak. Kenapa? Karena menahan dari makan dan minum, ya. Namun itu bau mulut itu di sisi Allah itu lebih wangi dari minyak kasturi. Siapa yang tahu kenapa seperti itu? Iya, karena bau mulut itu disebabkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebabkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebabkan puasa kita menahan makan, menahan minum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul bau yang tidak enak di mulut kita. Karena bau mulut itu disebabkan puasa, disebabkan beribadah kepada Allah, sehingga bau mulut itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Ya, apapun itu, jika timbul karena ibadah kepada Allah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bau mulut yang tidak enak. Jika itu dibangun di atas ibadah kepada Allah, maka itu lebih wangi dari minyak kasturi. Ya, maka dari itu sungguh berbahagialah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga seperti itu. Hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah-ibadah yang lain, terutama ibadah yang wajib, sholat kita, ya, anak-anak yang soleh-solehah, jangan lupa untuk sholat. Ya, sholat 5 waktu. Ya, kalian sudah besar. Ya. Kalian sekarang sudah kelas 4. Minimal kalian semua sekarang udah kelas berapa? Umur berapa? 7, 8, 9. Umur 9 sampai 10 tahun. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, memerintahkan kepada orang tua itu, muru abna'akum bis-sholati lisab'in, perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Dan kalian sekarang umur 10 tahun. Ya, kalian harus lebih rajin lagi melaksanakan sholatnya. Ya, sholat itu wajib bagi setiap muslim, terutama sholat, yaitu sholat 5 waktu. Ya, maka nggak apa-apa bagi orang tua untuk memukul anak-anak yang tidak mau sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Namun dengan pukulan yang mendidik, ya, dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Ya, jadi anak-anak yang soleh-solehah, kalian sudah kelas 4, ya, kebanyakan kalian sudah umur insya Allah sudah 10 tahun, jadi sholat kalian harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan puasa yaitu menghapus dosa yang telah lalu. Puasa Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang setahun yang telah lalu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah semata, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ini yang penting, dikerjakan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang 1 tahun yang lalu. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan puasa Ramadan yaitu disediakan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini pintu khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, selain orang-orang yang berpuasa, maka tidak bisa memasuki pintu Ar-Rayyan. Nabi SAW bersabda, di surga ada 8 pintu. Salah satunya dinamai Ar-Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan akan keutamaan puasa. Allah sediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, pintu ini tidak dimasuki oleh orang yang tidak berpuasa. Ya, orang yang berpuasalah yang akan memasuki pintu Ar-Rayyan. Jadi ini di antara keutamaan-keutamaan puasa Ramadan.
Ya, ada 5 yang kita sebutkan pada materi hari ini. Ada 5 keutamaan puasa Ramadan. Ya, ada 5 keutamaan puasa Ramadan. Jadi perhatikan dengan baik, kalau bisa dihafal keutamaan-keutamaan ini berdasarkan dengan dalil-dalilnya itu lebih baik. Ya, jadi ada 5 keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama yaitu puasa itu dikhususkan oleh Allah untuk dirinya. Yang pertama akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada minyak kasturi. Yang keempat, puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Kemudian disediakan pintu ar-rayyan. Ini 5 keutamaan puasa Ramadan. Kemudian untuk tugas hari ini silakan dikerjakan latihan halaman 31 dan 32 ya. 31 itu ada 10 soal, kemudian ada tugas diskusikan bersama gurumu ya. Ini diganti dengan diskusikan bersama orang tuamu ya. Diskusikan bersama orang tuamu. Apakah kamu suka bau mulut orang yang berpuasa? Mengapa Allah menyukai bau mulut orang yang berpuasa? Itu semua sudah Allah jelaskan tadi ya. Silakan didengarkan dengan baik materi yang disampaikan. Oh iya, untuk pelajaran ini ditulis di buku tulis ya. Dan ingat, kalau mengerjakan di buku tulis, jangan lupa untuk di atasnya itu diawali dengan nama kalian. Nama, kemudian kelas, kemudian tugas pelajaran fikih. Seperti itu ya. Sehingga ketika tugas kalian Ustadz simpan di komputer, oh itu ada namanya, oh ini punya Fatir, misalnya ini punya Aufa, ini punya Zafirah, ini punya Naifah, ini punya Lanina, ini punya Afifah, dan lain sebagainya. Jadi ada namanya. Tapi kalau nggak ada namanya, ini ketika Ustadz pindahkan ke laptop, ke flash disk, waduh susah, tercampur baur ya. Jadi seperti itu diusahakan ya. Jadi di kertasnya yang dikasih nama, bukan ketika habis kirim kemudian kasih nama bawahnya, ya sama aja itu nanti nggak bisa tersimpan kalau tulisannya seperti itu ya. Jadi di kertas tugasnya itu misalnya kalian tulis di buku sini ya, atau ini anggap aja ini buku tulis ya. Buku tulis, kalian tulis di sininya nama, kemudian kelas, kemudian pelajaran. Sudah itu saja. Ya, itu saja 3 cukup. Mau tambah tanggal ya silakan, hari tanggal silakan. Gitu ya, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dari materi pelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik, sehingga kalian mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.